Perkenalkan, nama saya Bernadetta Pascalia Kolo, NIM 19120165 dari kelas D Teknik Informatika Strata 1. Saya akan mempresentasikan UAS Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Ini adalah UAS dari interaksi manusia dan komputer, ini covernya, lalu kata pengantar, dan di sini bagian pembahasan. Sesuai dengan di soalnya, di sini yang pertama cover, yang kedua kata pengantar, yang ketiga pembahasan. Di bagian pembahasan ini terbagi lagi beberapa poin. Yang pertama tentang menjelaskan mengenai website atau aplikasi yang saya pilih sebagai topik proyek, termasuk mengenai fungsional, sistem dan fitur yang dimiliki, dan deskripsi sebagai berikut. Ya, ada A, target website atau aplikasi yang meliputi. Yang pertama nama sistem. Di sini nama sistem atau aplikasinya ini yang sudah adalah Shopee Mall Komputer. Saya memilih aplikasi Shopee tentang komputer. Lalu yang bagian kedua itu ada deskripsi. Di deskripsi ini, karena ini bukan aplikasi yang saya buat ya, jadi saya mendeskripsikan dari segi penggunanya saya, yaitu ini merupakan tempat atau aplikasi, suatu aplikasi yang memuat tempat menjual banyak komputer, laptop, printer, CCTV, kamera, monitor, LCD proyektor, terus ada jual UPS. Tunggu saya ganti ini dulu. Proyektor, jual fingerprint, mouse, keyboard, hard disk, dan sungguh masih banyak lagi karena berkaitan dengan komputer dan aksesorisnya. Ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat memberi informasi tentang toko-toko yang menjual komputer dan aksesorisnya dari berbagai tempat, dan tentu saja ini sudah baik karena banyak ulasan tentang toko dan penjual tersebut. Ada ulasan-ulasan yang baik dengan berbintang yang besar, ada yang masih sedikit dikunjungi juga. Aplikasi ini membantu pelanggan dengan baik karena semua informasi dan harganya sudah tertera, tinggal disetujui dari sisi pelanggan sesuai ataukah tidak. Lalu kita pindah ke poin berikut, layanan atau produk yang ditawarkan oleh aplikasi. Layanan produk yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee Mall Komputer ini ada melayani jasa servis. Oke, tunggu. Di sini tidak ada servisnya. Dia melayani pembelian laptop, printer, dan alat elektronik lainnya. Ada yang kredit maupun cash. Namun kalau kredit ini silakan mengunjungi langsung ke tempat penjualannya. Kalau cash ini bisa nanti dipesan, kalau dari jauh akan dikirimkan. Lalu uangnya bisa ditransfer ataukah dibayar secara langsung. Lalu fitur-fitur utama aplikasi. Dari aplikasi yang saya pilih ini fitur-fiturnya itu ada toko populer dan rekomendasi. Jadi ketika kita klik ke rekomendasi, kan ini ada beberapa yang namanya tempat penjualan. Jadi ketika kita klik itu akan muncul gambar lokasi itu, terus di dalamnya ada ulasan menu tentang ini berbicara tentang keseluruhan dari aplikasi, maksudnya keseluruhan dari toko penjual ini. Lalu ada beranda, ada semua ulasan-ulasan dari pembeli-pembelinya. Lalu apa saja yang ada dalam toko itu. Ya, kita lanjut lagi ke B, target pengguna. Sebutkan target pengguna aplikasi atau web dan jelaskan mengenai karakteristiknya. Jadi di sini untuk target pengguna sendiri dari aplikasi atau web dan menjelaskan. Dengan adanya aplikasi ini tentunya pengguna tidak kesulitan lagi mencari tempat yang sesuai karena sudah ada ulasan-ulasan pembeli dengan memberi bintang juga sebagai bentuk penilaian kinerja dari setiap tempat. Jadi bisa dievaluasi dulu sebelum pembeli atau konsumennya mengonsumsi barang-barang tersebut. Oke, sedikit saya tambahkan, tentunya setiap pengguna memiliki target menggunakan aplikasi tersebut, bukan asal gunakan. Jadi ketika dia mau mencari alat elektronik, pastikan dia ketikkan kayak di Google, lalu pencariannya akan menuju ke Shopee ini.
Dan di Shopee ini menjual tentang komputer, begitu. Lalu kita pindah ke poin berikut tentang konteks penggunaan aplikasi. Di sini aplikasi ini hanya digunakan untuk keperluan seperti pembelian alat elektronik, yaitu misalnya komputer dan aksesorisnya, entah itu printer ataukah fingerprint, LCD proyektor, dan masih banyak lagi. Aplikasi ini berlaku untuk semua kalangan yang memiliki hubungan sedikitnya dengan teknologi komputer aksesorisnya. Jadi siapapun bisa mengaksesnya dengan mudah. Dan tidak perlu bagaimana ya? Maksudnya ini terbuka untuk setiap pengguna. Jadi tinggal diakses saja. Lalu kita pindah ke nomor berikut, yaitu nomor tentang judul usulan topik. Jadi di sini saya akan memberikan usulan tambahan untuk Shopee Mall komputer ini. Jadi yang pertama, judul aplikasi yang dibuat. Saya membuat sebuah aplikasi baru yaitu Timor Excel Help, yaitu bantuan servis Timorku memberi kepuasan berbintang 7. Lalu yang berikut bagian B, latar belakang masalah. Di sini memuat identifikasi mengenai masalah yang ada di website atau aplikasi yang sudah ada. Jadi pertama ini kita berbicara kembali tentang masalah yang ada di aplikasi yang Shopee Mall komputer ini. Lalu potensi solusi yang diajukan. Jadi saya memiliki beberapa potensi solusi untuk menangani masalah tersebut. Lalu menulis penjelasan mengenai kondisi sistem saat ini, memberikan gambaran umum fitur yang ingin dikembangkan, ruang lingkup sistem, platform yang ingin digunakan, rancangan awal interaksi, dan lain-lain. Formulasikan usulan rencana untuk menyelesaikan masalah dituliskannya di atas. Oke, ini latar belakang masalahnya. Saya baca saja. Saat ini kita hidup di dunia modern yang dikelilingi oleh teknologi. Dari waktu ke waktu sebuah teknologi sederhana telah diubah sedemikian rupa hingga menjadi lebih canggih. Hal ini sangat sulit dipungkiri sebab hampir setiap orang membutuhkan teknologi dalam hidupnya. Apalagi bagi seorang pelajar atau mahasiswa, pekerja, pebisnis, semuanya butuh suatu teknologi untuk menopang kegiatannya. Banyak orang tertarik memiliki teknologi tetapi tidak mengetahui cara memperbaiki atau servis teknologinya ketika rusak atau error. Banyak aplikasi yang juga menjual alat elektronik tetapi tidak menyediakan jasa layanan servis. Ini saya berbicara khusus untuk daerah Timor. Jadi pada poin sebelumnya saya sudah memilih aplikasi yaitu Shopee Mall komputer. Untuk menjadi acuan pada nomor ini untuk memberi solusi pembuatan aplikasi saya. Aplikasi Shopee ini hanya untuk jual beli komputer saja dan aksesorisnya, namun tidak untuk servis. Servis ini sangat dibutuhkan ya untuk seorang konsumen supaya dia tidak kebingungan. Jadi servis akan terjadi ketika maksudnya di aplikasi yang awal ya. Servis akan disepakati ketika membeli sebuah teknologi ataukah tempat servis sudah ada tapi sulit ditemukan. Hal ini membuat konsumen sangat kebingungan untuk memilih tempat servis yang handal dan banyak menghabiskan biaya untuk sekadar pengecekan tempat servis. Maka itu saya memberikan sebuah solusi untuk menangani masalah ini dengan membuat aplikasi yang sangat mudah atau friendly yang lebih ramah di kalangan pengguna. Sistem ini memiliki fitur-fitur yang sangat baik, di mana ada menu beranda home. Menu ini berisikan profil dari sistem aplikasi ini, di mana tentang pengenalan dan juga profil dari beberapa tempat servis maupun tempat jual beli alat elektronik. Dari bagian ini saya ambil ada tampilan dari seperti contohnya dari Shopee tadi, ada tampilan dari toko populer. Jadi toko-toko yang paling misalnya kayak trending, populer penjualan alat elektroniknya yang paling sering dikunjungi begitu. Dan rekomendasi untuk pembelian. Jadi bagian rekomendasi ini juga tinggal diklik saja, akan muncul ke laman baru tentang objek yang telah diklik tadi. Lalu ada menu konsultasi berisikan beberapa submenu yaitu servis cerdas dan pilihan cerdas. Servis cerdas ini berisikan konsultasi pelanggan dengan jasa penyedia layanan servis atau perbaikan. Jadi pelanggan bisa berkonsultasi dulu tentang kerusakan dari alat elektroniknya. Ketika masalah sudah diidentifikasi, maka dengan mudah pelanggan ditujukan langsung menuju ke tempat servisnya. Maksudnya ke menu servisnya.
Lalu untuk pilihan cerdas, berisikan konsultasi untuk pembelian elektronik baru maupun bekas, tapi yang bagus sesuai dengan kemauan konsumen. Terkadang banyak calon pembeli yang bingung, dia ini mau pilih yang mana hingga salah memilih. Kebanyakan adalah pembeli laptop yang bingung spesifikasi laptop yang akan dibeli. Maka dengan adanya layanan ini sangat mudah untuk pembeli bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Menu pembelian ini berisikan tentang, lalu ada menu pembelian yang berisikan tentang jual beli alat elektronik dengan menampilkan berbagai jenis alat elektronik dan pilihan-pilihan sendiri yaitu laptop, handphone, printer, LCD proyektor, dan masih banyak lagi. Di bagian ini memiliki satu menu lagi yaitu konsultasi. Jadi ketika sudah bingung dengan pilihan kita, konsumen bisa mengklik menu ini akan terhubung ke bagian konsultasi. Selain itu di bagian konsultasi pun ketika sudah ditemukan tempat tujuan, maka otomatis ada menu, submenu sendiri. Maka otomatis ada submenu, saya tambah dulu, yang muncul, yang muncul untuk menuju ke bagian pembelian. Di bagian pembelian sudah ada bintang, di mana ini diberikan berdasarkan kepuasan konsumen. Menu service bagian ini ada juga menu service. Pada bagian ini juga sudah disediakan berbagai tempat service di dalamnya. Ada namanya, letak, jenis pelayanan. Itu misalkan melayani apa saja yang di dalamnya. Lalu bintang, itu ulasan-ulasan atau testimoni-testimoni dari pembeli. Lalu tentu saja di bagian ini memiliki menu yang sama juga, yaitu menuju konsultasi dan sebaliknya kembali ke menu service. Lalu menu testimoni atau testimoni dari pengunjung atau pembeli atau juga penyewa. Berisikan testimoni-testimoni atau ulasan-ulasan pengunjung atau pelanggan atau konsumen tentang produk atau layanan dari tempat jual dan tempat servis yang telah dikunjungi. Lalu terakhir ada menu login. Menu login ini saya buat khusus untuk penjual atau penyelenggara jasa. Bagian ini dalamnya ada submenu penjualan atau untuk calon pendaftar. Menu ini untuk calon penjual atau penyedia jasa layanan servis baru, di mana terlebih dahulu harus mendaftar diri dengan memasukkan informasi diri dan tempat penjualan maupun servisnya. Lalu ada sebuah submenu pendaftar ini yang dikhususkan bagi penjual atau penyelenggaraan jasa baru. Ada banyak platform yang saya buat. Selain di atas juga yang setelah saya sebutkan tadi itu juga merupakan platform-platform yang saya buat. Selain itu ada sebuah metode pembayaran yang saya membuat dengan berbagai jenis, yaitu ada dari cash, OVO, bayar digital, bank lokal. Lalu untuk bagian secara singkat platformnya tadi ada yang ini, misalkan konsultasi, lalu bagian service, ini saya mengembangkannya lebih lagi. Seperti di sini, berikan gambar fitur yang ingin dikembangkan. Jadi fitur-fitur yang tadi telah saya kembangkan semuanya. Lalu dan kita lanjut ke poin berikut tentang task analysis. Oke, yang saya ketahui task analysis ada beberapa beberapa langkah ya. Yang pertama itu untuk sasaran atau external task adalah kondisi sistem yang ingin dicapai manusia. Dari ini task analysis ini kita menganalisis pada sistem yang ada saat ini, itu saja. Jadi ini pada sistem yang ada, misalkan pada shopping mall ini. Jadi sasaran atau external task-nya dari aplikasi yang sudah ada tentunya memiliki suatu kondisi atau tujuan yang harus dicapai. Tentunya sasarannya adalah digunakan untuk pembelian komputer dan aksesorisnya. Semakin banyak pengunjung di aplikasi ini, maka semakin dipercaya dan menjadi aplikasi terbaik yang menyediakan segala kebutuhan konsumen. Lalu yang bagian kedua, tugas atau internal task adalah himpunan terstruktur dari aktivitas yang dibutuhkan, digunakan, atau dipercaya sebagai hal penting untuk mencapai sasaran dengan menggunakan perangkat tertentu. Oke, pada bagian ini dari aplikasi ini untuk mencapai sasaran tentunya yang pertama adalah untuk bagian perangkat tertentu. Yang pertama itu RAM atau penyimpanan dari segi internal
menunjang besarnya kapasitas dari aplikasi ini. Lalu sistem operasinya juga harus sesuai. Hanya saja aplikasi ini digunakan di semua jenis sistem operasi. Jadi aman-aman saja. Lalu selanjutnya aktivitas lainnya itu memasukkan penjual yang memiliki kejelasan. Jadi tidak saja asal memasukkan, tapi ada kejelasan dengan bukti diri dari penjualnya yang terpercaya. Lalu membiarkan informasi tentang tempat tersebut sangat terbuka bagi siapa saja. Aplikasi ini sudah baik karena tempat jualnya sudah ada bintang. Jadi bagi konsumen tinggal melihat bintang yang besar di mana berarti itu adalah tempat yang handal. Bahkan ada menu rekomendasi yang sudah dari handal sampai yang biasa saja. Lalu harus terupdate. Jadi jika ada hal baru dari tempat tersebut sudah diatur di aplikasi ini. Namun di aplikasi ini belum sepenuhnya memiliki informasi yang terupdate. Lalu kepilihan berikut yaitu aksi atau action adalah tugas yang tidak mengandung pemecahan persoalan atau komponen struktur terkendali. Jadi aplikasi yang telah saya pilih tadi itu ada beberapa hal yang tidak diperlukan pemecahan. Misalkan saja pada aplikasi ini ada menu atau fitur ulasan dan tentang dari setiap toko. Itu tidak perlu pemecahannya. Itu hanya menjelaskan saja tentang toko tersebut, karakteristik dari toko itu. Lalu bagian berikut adalah rencana atau metode, terdiri atas sejumlah tugas atau aksi yang disusun dalam. Menurut saya aplikasi yang Shopee Mall komputer ini memiliki tugas aksi yaitu berbicara tentang toko-toko. Lalu dalam tokonya terdapat apa saja, lengkap atau tidak. Lalu ada ulasan dari pembeli tentang toko yang telah dikunjunginya. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Lalu dan tentang toko yaitu apa saja yang dijual di dalamnya. Letak atau lokasi dari toko tersebut lebih secara terperinci dan waktu dibuka dan ditutup. Oke, untuk task analisis sudah bagian pertama sudah. Sekarang kita masuk ke jelaskan the 8 golden rules of interface design. Oke, the 8 golden rules of interface design. Yang pertama is strive for consistency. Di sini saya jelaskan sedikit. Konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam suatu aplikasi ataupun antar aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user atau pengguna, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian akan membuat user nyaman dalam mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Oke, pada strive for consistency berdasarkan aplikasinya, di sini saya jelaskan ketika kita membuat sebuah aplikasi, tentu saja kita harus membuat semuanya itu terangkum dalam aplikasi tersebut saja. Jadi misalkan ketika kita klik ke login, dia akan kembali lagi. Setelah login, dia akan kembali lagi ke halaman utama dalam aplikasi tersebut, bukan muncul ke aplikasi yang lain gitu. Jadi kalau untuk Shopee Mall sendiri, Shopee Mall komputer sendiri, dia bagus karena ketika diklik apapun yang ada dalam situ akan tetap berada dalam aplikasi yang sama. Dan untuk aplikasi yang saya buat juga, saya akan membuat seperti itu supaya penggunanya itu tidak kebingungan dan ketakutan apa yang sudah mereka kunjungi, laman apa begitu. Lalu yang kedua, catered universal usability. Dalam merancang antarmuka aplikasi, seorang interface designer perancang antarmuka harus memperhitungkan jenis variasi penggunanya. Jadi di sini ini ada sangat panjang, saya akan jelaskan secara singkat. Jadi pada bagian ini kita harus membuat sebuah jenis user interface-nya atau desain interface-nya itu lebih friendly ataukah
dia itu untuk umum. Jadi bisa digunakan untuk semua kalangan. Dengan kalangan kan ada banyak kalangan dengan perbedaan kebudayaan sehingga memiliki banyak macam bahasa. Lalu pada aplikasi ini tentunya dia harus memiliki beragam bahasa ataukah digunakan dalam satu bahasa, yaitu seperti contohnya bahasa Indonesia. Di situ dia gunakan yang itu untuk menyatukan semua perbedaan kebudayaan, karena Indonesia ini sangat luas ya. Pasti kebudayaannya itu, bahasanya itu banyak. Apalagi aplikasi yang mau saya buat ini di daerah timur saja memiliki banyak jenis bahasa. Tapi saya gunakan bahasa Indonesia saja untuk mempersatukannya. Dan menggunakan bahasa yang bagaimana, yang sudah lumrah, yang sudah biasa di kalangan masyarakat. Jadi karena untuk yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi ya dia sudah biasa memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Jadi dia itu akan lebih mudah daripada orang yang jarang menggunakan aplikasi. Tapi ketika kita membuat sebuah aplikasi yang lebih friendly, yang lebih ramah, tentu saja orang yang belum terbiasa menggunakan aplikasi juga akan mudah menggunakannya. Gitu. Lalu poin ketiga itu offer informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Misalkan saja ketika kita login, kalau login, dia nanti sudah kasih kita kayak feedback, informative feedback. Ketika sudah login, maka kita akan dikembalikan, akan muncul kayak tampilan selamat datang. Siapa, begitu namanya. Nah, itu merupakan informative feedback tanpa perlu dalam suatu tanya jawab, tapi langsung dalam berupa perubahan antarmuka. Ataukah ketika kita mau mengklik suatu objek, misalkan pada shopping mall komputer, ketika kita klik di bagian rekomendasi itu, untuk bagian penjualannya itu, dia akan muncul ke laman atau dia akan memulai perubahan antarmuka. Jadi ketika melakukan aksi kita mengklik, ada perubahan antarmuka, dia muncul ke laman yang tentang penjualan untuk khusus pada toko itu. Lalu ketika kita ingin membeli, dia akan muncul suatu antarmuka lain lagi, yaitu muncul mungkin tambahkan ke keranjang. Ini merupakan informative feedback, begitu. Lalu keempat, design dialogues to yield closer. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informative feedback juga, dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu lagi menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Jadi begini, misalkan pada shopping mall untuk komputer ini, ketika kita sudah mengklik misalkan pembayarannya ya, jenis pembayarannya, dan kita sudah klik selesai, dan dia muncul informasi balik tentang pembelian kita secara keseluruhan. Nah, kita sudah tidak perlu lagi menunggu ada tahapan apa. Tahapannya sekarang itu tergantung dari kita mau membayar dan menunggu saat barangnya datang. Begitu. Tapi pada bagian aplikasi saya, yaitu tentang Timor Azure Help, di sini saya sudah membuat informative feedbacknya juga. Jadi ketika kita mengklik salah satu fitur, misalkan ke menu pembelian, maka dia akan muncul berbagai macam objek atau tempat penjualannya begitu. Jadi dia sudah ada informative feedbacknya, tidak perlu bingung. Terus sama dengan yang login, ketika kita sudah login untuk offer informative feedback, untuk untuk desain dialogues to yield closer, ketika kita sudah klik login selesai, jadi tahap itu tidak perlu tunggu lagi harus login. Untuk buat apa? Kita tinggal lanjut ke
tahap yang selanjutnya yang berbeda dari tahap login. Gitu. Lalu ada yang keberapa ya? Ini saya lihat dulu. 2, 4. Yang kelima. Ada prevent errors. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan aplikasi karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh aplikasi sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat pada percobaan pertama. Jadi pada bagian ini sangat mudah. Misalkan pada bagian Shopee Mall komputer, kita tinggal mengisi misalkan username. Di situ kita sudah tahu username itu berarti apa yang kita isi, lalu email, password, misalkan seperti itu ya. Jadi tidak bingung lagi untuk mengisinya. Jadi pada percobaan pertama pun sang user atau penggunanya itu sudah sangat mudah untuk mengisinya. Lalu seperti pada aplikasi saya ini juga sudah mudah sekali karena hanya tinggal memasukkan username dan password saja. Itu sudah bisa terlogin ke dalam aplikasi ini. Terutama ketika kita belum login dan kita hanya mengunjungi laman ini, tapi ketika kita sudah tertarik dan kita ingin membeli sesuatu, maka ketika kita ingin membeli akan muncul notifikasi login. Di situ tinggal kita isi saja email dan password kita. Lalu setelah itu kita akan terhubung ke aplikasi ini. Nanti pada saat sudah pembelian, barulah ada beberapa syarat lagi. Dan kita ke 6, permit easy reversal of action. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu aplikasi. Pada bagian ini, untuk permit easy reversal of action, ini nih biasanya itu ditunjukkan dengan tombol back ya, tapi tidak semuanya aksinya. Contoh paling nyata itu seperti di Shopee Mall komputer, ketika kita sudah mengklik barang ke keranjang, lalu kita sudah pesan ya, tapi di situ ada menu untuk kita membatalkan aksi. Jadi setelah selesai membeli barang, pengguna ini bisa melakukan aksi pembatalan pembelian. Lalu maka otomatis tidak langsung terproses beli. Tapi ada user atau penggunanya itu sudah melakukan cancel atau delete barang yang sudah dipilih. Mungkin ketika ingin mengganti dengan yang lain. Jadi bisa lakukan uji coba seperti itu. Jadi sang user ini sangat mudah mengeksplorasi aplikasi Shopee Mall ini. Begitu. Lalu yang ketujuh, support internal locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh pengguna atau user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang biasa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Oke, pada aplikasi Shopee Mall komputer ini saya belum terlalu memperhatikan, tapi pada bagian ini untuk user sendiri sudah identik ya. Untuk Shopee ini warnanya itu seperti kuning, orange seperti itu. Jadi tidak bisa diubah lagi oleh user. User tinggal menggunakannya saja. Tapi pada aplikasi saya ini, aplikasi yang Timur Ice Health telah saya buat juga, menu di setting itu bisa buat dalam mode gelap atau mode malam dan mode siang gitu. Jadi bisa diatur oleh user mau pilihnya itu seperti apa. Lalu yang kedelapan terakhir, reduce short-term memory load. Pada poin ini biasanya orang lebih mudah memusatkan pada desain tata letak menu dan tombol. Tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke dalam sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem. Karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya pada shop, user memilih barang yang diinginkan. Dan dari situ, sistem langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nantinya. Ya, di sini juga seperti yang di Shopee Mall komputer. Jadi ketika kita memilih suatu barang, kodenya yang akan muncul. Dan itu secara otomatis dari sistemnya, dia menginput sendiri. Jadi ketika dipilih barang langsung ada kodenya
Lalu muncul harganya juga otomatis. Seperti itu. Itu adalah 8 the 8 golden rules of interface design. Untuk task analisis sudah selesai. Lalu kita masuk ke skenario dan storyboard. Bagian ini menguraikan deskripsi naratif beserta storyboard yang menjelaskan bagaimana pengguna menggunakan sebuah sistem yang ingin Anda tawarkan. Oke, skenario dan storyboard. Di sini skenarionya untuk menggunakan aplikasi yang saya tawarkan sangatlah mudah, bisa dijalankan dalam berbagai jenis sistem operasi. Tinggal ambil handphone atau laptop, ketikkan Timur Acer Help, akan muncul aplikasinya. Aplikasi saya. Lalu, jika Anda memiliki kendala dengan alat elektronik, ada menunya. Anda tinggal pilih menu konsultasi, maka akan muncul question and answer. Silakan bertanya apapun dan keluarkan semua keluhan Anda. Maka Anda akan mendapatkan jawaban mengenai masalah alat elektronik Anda. Dan Anda akan diarahkan ke tombol tempat servis otomatis dan akan muncul tempat servis sesuai dengan permasalahan Anda. Jika Anda ingin membeli laptop atau aksesorisnya, mudah saja tinggal klik menu pembelian dan pilih alat yang Anda ingin beli, tambah ke keranjang, pilih jenis pembayaran, dan selesai. Invoice akan dikirimkan ke email yang Anda masukkan saat Anda login untuk pembeliannya. Mungkin bisa login dari awal, tapi saat awal Anda tidak login, pada saat pembelian Anda harus login. Jika ada kebingungan untuk membeli, silakan pilih menu konsultasi pilihan cerdas dan lakukan konsultasi. Ini adalah storyboard saya. Di sini misalkan ini, ada seseorang yang mengalami sistem error pada komputernya. OMG, what happening? Baru tugasnya belum sempat save. Lalu dia ingin berkonsultasi dengan Acer Help. Dia tinggal mengambil handphonenya, lalu dia mengetik Timur Acer Help ini. Welcome to Acer Help. Ini tampilannya. Bantuan servis Timurku memberi kepuasan berbintang 7. Ini adalah tampilan beranda. Dan di bagian bawahnya ini tampilan beranda yang awalnya. Jadi maksudnya tampilan awal saat masuk. Lalu ini tampilannya di sini. Kita klik yang menu drop down ini, ada menu-menunya, itu konsultasi, pembelian, servis, testimoni, dan login. Ini home, beranda. Jadi ini isi beranda itu tentang pengenalan profil, seperti tadi ada rekomendasi dan terpopuler gitu. Lalu kita lanjut, ini kan sesuai masalah yang dihadapi oleh user ya. Jadi dia ingin melakukan konsultasi tentang kerusakan dalam sistem atau komputernya ini. Dia tinggal klik menu konsultasinya, ini telah saya bold. Dia klik di sini. Pertama dia klik konsultasi ya, nanti muncul di sini. Ada pilihan servis cerdas dan pilihan cerdas. Servis cerdas ini konsultasi dengan jasa pelayanan servis tentang kerusakan. Kalau pilih cerdas ini konsultasi pembelian alat elektronik. Jadi dia pilih yang servis cerdas. Akan muncul ke sini. Ini sudah saya bold. Muncul ke menu halaman servis. Maksudnya saya di sini servis cerdas. Nanti dalamnya ada question and answer. Jadi saling tanya jawab dan memberikan keluhan dari usernya itu. Jadi keluhannya apa saja. Dan setelah selesai, misalnya identifikasi, maka dia otomatis ada menu untuk menuju ke service. Jadi klik di situ, akan muncul di sini menu service. Di sini ada gambar objek, maksud saya tempat-tempat service, berisi gambar tempat dengan lokasinya secara 360 derajat, baik di dalam maupun di luar. Lalu apa saja yang disediakan di dalam, waktu dan informasi lainnya. Di bagian sini ada bintang email, maksud saya ingin membuat janji ataukah ingin bertanya lebih lanjut dengan setiap tempatnya. Ini ada salah satunya, ini ada sekitar 3. Dan masih banyak lagi. Ini menggunakan email, menggunakan Facebook, Instagram. Juga bisa. Lalu setelah selesai, selain itu untuk bagian servis ya. Kalau untuk bagian pembelian, ini menu pembelian. Di sini ada menu, ada laptop, handphone, komputer, printer, TV, dan lain-lain ya. Lain-lain ini maksud saya ada banyak lagi, tapi tidak ditampilkan di sini. Karena storyboard ini hanya secara umum saja yang saya buat ya, yang bisa dimasukkan. Inilah gambar-gambar objeknya, berisi berbagai macam produk dengan gambar dan lokasi dan lain-lain. Ada informasinya itu di dalamnya.
Di sini ada bintang, sebenarnya bintang ini ada 5, tapi saya buat yang satu mewakili saja. Jadi nanti kalau sudah ada testimoninya akan diberikan bintang. Yang ini adalah lokasi dan keranjang ini tinggal kita tambahkan keranjang. Setelah itu nanti muncul jenis pembelian. Kita membeli seperti apa. Lalu ada menu testimoni. Di sini ada foto produk dan tempat penjualan maupun penyewaan dengan berisi testimoni atau kepuasan pelanggan. Ini bintang dan lokasinya. Pada menu terakhir ada menu login. Ini juga tidak terlalu dikunjungi selain dari penjual atau penyedia jasa layanan sewa. Di sini ada username dan password. Maksud saya ini untuk login. Jadi ketika kita melakukan pembelian dia akan muncul ke halaman login. Tapi ketika kita mau login dari awal juga bisa. Kita tinggal klik di menu login saja, kita start login. Jadi sangat mudah sekali ya dari desain interface-nya, user interface-nya. Ini menu-menunya sangat mudah, tidak menyusahkan untuk usernya. Di sini username dan password, lalu kita cek dan login. Untuk bagian daftar ini saya pakai menu drop down. Jadi ada untuk penjual dan service. Jadi ini pelayanan untuk service dan ini untuk penjual. Bisa daftarkan diri di sini. Oke, itu sedikit tentang storyboard dan skenario saya. Nanti saya akan perbaiki lagi. Saya kumpulkan di bagian kesimpulan ini akan saya buat dan tampilkan link YouTube saya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai untuk bagian materinya. Saya akan lanjut ke bagian kesimpulan. Ini bagian kesimpulan. Yang pertama, membuat task analisis. Ini secara kesimpulannya. Sasaran atau eksternal task adalah kondisi sistem yang dicapai manusia, tugas, alih himpunan terstruktur dan aktivitas yang dibutuhkan, digunakan atau dipercaya sebagai hal penting untuk mencapai sasaran dengan menggunakan perangkat tertentu. Aksi atau action adalah tugas yang tidak mengandung pemecahan persoalan atau komponen struktur terkendali. Rencana metode terdiri atas sejumlah tugas atau aksi yang disusun dalam suatu urutan. Kedua, the 8 golden rules of interface design. Strive for konsistensi. Di dalamnya ada tentang bagaimana ya, pengenalan halaman. Lalu cater to universal usability, yaitu ini tentang jenis variasi user dengan berbeda-beda ya. Lalu over informative feedback, itu tentang perubahan antar muka ketika user melakukan aksi. Lalu design dialogues to yield closer, itu lanjutan dari informative feedback. Lalu prevent errors, untuk mencegah tidak melakukan kesalahan oleh user saat menjalankan proses. Lalu permit easy reversal of action, itu contoh yang nyata itu saat melakukan pembatalan barang pada online shop. Lalu support internet locus of control, itu tentang tentang interface atau tampilan yang ingin diatur oleh pengguna. Lalu reduce short-term memory load, itu tentang letak tombol yang bisa terinput otomatis. Ketika kita klik akan menginput otomatis data-datanya dalam sistem. Jadi bagian atas telah saya lakukan evaluasi untuk Shopee Mall Computer, dan sekarang saya akan memberikan evaluasi untuk ide aplikasi yang akan saya bangun dengan kelengkapannya. Hampir setiap orang membutuhkan teknologi, apalagi dalam hidupnya. Apalagi seorang pelajar atau mahasiswa, pekerja, pebisnis, semuanya butuh suatu teknologi untuk melakukan kegiatannya. Banyak orang tertarik dengan teknologi tapi tidak tahu cara servis. Saya menyediakan aplikasi yang bisa menunjang masalah tersebut, yaitu Timur Asset Hub. Sesuai desain interface-nya mungkin belumlah terlengkap, tapi sudah lebih baik, sangat friendly dengan icon-icon yang sudah terbiasa di kalangan masyarakat. Jadi tidak perlu takut saat akan menggunakan aplikasi ini. Dan ada question and answer, jadi konsumen sangat mudah tanpa menunggu waktu yang lama. Bisa segera berkonsultasi dengan ahlinya. Kenyamanan user tentu saja hal yang lebih utama. Aplikasi ini didesain dengan tampilan yang bersahabat dan sesuai dengan tujuan dan sasarannya, yaitu untuk penjualan alat elektronik dan perbaikan alat elektronik. Jadi walaupun beli dimanapun bisa servis di sini. Tidak perlu beli di mana, dia harus servis di situ. Nanti link YouTube-nya akan saya tambahkan, dan daftar pustaka ini ada di sini, www.storyboarddad.com. Ini website. Oke, saya jelaskan sedikit secara keseluruhan kembali tentang ini. Jadi ini sudah sesuai semuanya. Bisa dicek sendiri sudah sesuai dengan di sini. Ada yang bagian pertama ini tentang website yang saya pilih, yaitu Shopee Mall Komputer.
Ini sudah saya buat semuanya. Lalu kedua ini tentang aplikasi yang memiliki ada identifikasi masalahnya dengan solusi yang saya berikan dengan aplikasi saya, dan saya sudah mengembangkan platformnya, ruang lingkup sistemnya, dan fitur-fitur yang ingin saya kembangkan juga sudah. Lalu task analysis dan egg golden rules-nya pun sudah saya buat, dan terakhir skenario dan storyboard. Jadi semuanya sudah saya lakukan. Untuk UAS ini, untuk setiap butir-butirnya sudah saya buat. Tinggal saya upload dan saya cantumkan saja linknya pada bagian kesimpulan ini. Oke, akan saya edit dulu menjadi lebih baik lagi, dan nanti saya edit baru kumpulkan. Dan sudah selesai untuk presentasi UAS saya. Sampai di sini. Jika ada salah kata mohon maaf, dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.